Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur Tuhan menghantar kita ke rumah Tuhan untuk beribadah lagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tenangkan diri kita akan memulai ibadah. Surya pagi mengawali hari, saatnya ku memujimu. Apapun yang telah dan yang akan ku alami, hatiku pun tetap memujimu. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah namanya. Panjang sabar kasih-Mu berlimpah, Engkau besar dan penuh rahmat. Ku mau bernyanyi sebab kebaikan-Mu. Ribuan alasan untuk puji-Mu. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah namanya. Oh kuduslah namanya. Oh kuduslah namanya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berhati
Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saat kita memulai hari yang baru, biarlah kita mengawali dengan hati bersyukur dan memuji Tuhan. Apapun yang telah dan akan kita alami, biarlah jiwa kita tetap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian 10.000 alasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah namanya. Pagi mengawali hari, saatnya ku memujimu. Apapun yang telah dan yang akan ku alami, hatiku pun tetap memujimu. Oh pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah namanya. Panjang sabar kasih-Mu berlimpah, Engkau besar dan penuh rahmat. Ku mau bernyanyi sebab kebaikan-Mu. Ribuan alasan ku pujimu, oh Tuhan pujilah. Oh pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah namanya. Saat kekuatanku mulai lemah, senja datang, waktuku tiba. Tak berhenti jiwaku mengucap, sekarang dan sampai selamanya. Oh pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya. Nyanyi bersoraklah jiwaku, oh kuduslah
kuduslah namanya. Oh, kuduslah namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersehati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur dan memuji Tuhan. Apa yang telah dan akan kami alami, kami mau tetap datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Saat ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami mau beribadah, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami. Kiranya kami boleh dengan hati yang siap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Kiranya segala ibadah kami boleh berkenan akan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oh, dia diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Temulia. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur nomor 123 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan telah mengajarkan kita, bahwa menyembunyikan dosa akan membawa dampak buruk. Sedangkan saat kita mengakui dan meninggalkan dosa kita, akan mendatangkan belas kasihan. Mari kita berdiam diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui, kami mau meninggalkan dosa-dosa kami. Tiada hal, tiada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui segala yang kami lakukan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan kami, kiranya Tuhan terus pimpin kami boleh hidup senantiasa hidup
benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Allah mengasihi dunia. Dia telah berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan kita. Mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Demikian Allah mengasihi dunia. KPPK 259. Allah mengasihi, Ia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. Allah mengasihi, Ia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh paduan suara wanita. Sesudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Widayanti Immanuela dengan tema Melangkah dalam Anugerah.
Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam 我 doa. 们来低头祷告。 Bapa, kami percaya di dalam setiap langkah kehidupan kami ada anugerah-Mu. 主啊，我们深信我们所走的每一个脚步都有你的恩典。 Dan biarlah di dalam setiap langkah kehidupan kami memandang kepadamu. 但愿在我们走我们人生的道路，我们都能够仰望你。 Terlebih biarlah firman-Mu yang menuntun kami. 更是加上愿你的话能够引导我们， Terlebih firman-Mu yang terus menolong kami melihat masa depan. 使你的话能够帮助我们，能够看到我们的前程。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi menjelang siang Bapak Saudara. 大家早上好， How gitu ya. Jawabannya how. 好。 Ya Bapak Saudara, jika pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk berimajinasi. 今天呢，我要带领你们怎么去想象。 Saya mau mengajak kita sama-sama berangan-angan. 我要你们大概有一个幻想， Kira-kira hari ini kalau kita disuruh mengimajinasikan masa depan, 若我要你向往或者幻想你的将来， kira-kira kehidupan seperti apa sih yang kita dambakan? 那么你所向往的生活是怎么样的生活呢？ Kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan di 我 masa 们所 depan? 盼望的应该是怎么样的生活呢？ Nah, silakan Bapak-Bapak Saudara membayangkan dulu begitu ya. 给你们时间去想， Kira-kira hidup yang indah dan ideal di masa depan itu seperti apa sih? 你们觉得一个美好理想的生活是怎么样的呢？ Sambil Bapak Saudara membayangkan, 你们一边在想， hari-hari ini kita disuguhi dengan imajinasi-imajinasi akan masa depan juga. 好多时候我们看我们在世上，我们能够看到，是我们能够引起我们的幻想力。 Kalau kata pebisnis, ahli teknologi, 说商业人吧，或者科技人物， imajinasi akan masa depan itu dipenuhi dengan teknologi yang semakin maju. 他们所想象的，当然将来的生活科技更加的发展。 Nah, salah satunya adalah Tesla ini Bapak Saudara. 其中一个就是这部车， Jadi di masa depan mobil itu atau tepatnya mungkin dalam masa sekarang menjelang masa depan, 所以这个电动车呢，现在或者以后， mobil itu akan self driving. 可能这个汽车能够自动的驾驶， Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah duduk nyetir gitu ya. 你们不必坐在那边驾车， Bapak Ibu Saudara bisa makan popcorn sambil nonton gitu kan 你 ya. 们一边吃 popcorn，你们一边看戏， Nah, tahu-taunya udah nyampe aja gitu. 哎，就是到了。 Yang pasti kita tinggal istirahat, mobil pasti sampai. 你只要安心的坐在车上，你的车会带你到目的地。 Nah mungkin bagi sebagian anak-anak remaja, pemuda, 那么对青少年人呢， kehidupan yang menarik di masa depan tuh bukan inilah, belum lah. 先进将来更吸引他的生活，可能不是现在。 Mungkin kehidupan yang menarik di masa depan itu bicara soal main padel tiap hari. 可能你将来觉得你每天能够打这个八的球， Yang menyenangkan adalah ketika bisa bermain bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. 你所向往的，你能够有更多的时间跟你的同事朋友一起玩， Atau mungkin main game tapi kuotanya nggak habis-habis gitu ya. 或者你能够用不尽的国大去玩你的游戏， Jadi main terus nggak ada jam, nggak ada waktu, nggak usah belajar main game. 不必读书，不必做什么，就是玩。 Wah itu kehidupan yang sangat-sangat menggiurkan. 可能这种的生活很吸引你。 Atau tapi mungkin bagi orang tua, 那么 orang 对 yang 老年 dewasa, 人呢？ yang lebih menarik, kehidupan yang lebih ideal adalah ketika bisa main sama anak-anak, sama cucu. 可能你们理想的生活能够跟孩子们、子孙们一起玩。 Kehidupan yang menarik mungkin sekedar bangun pagi dengan kondisi yang sehat. 可能你美好的生活就是你早上起来，你的身体还是很健康。 Bangun pagi dengan kondisi yang cantik, yang rupawan. 你起来的时候啊，你看你的脸还是那么的美丽。 Kehidupan yang kita
impi-impikan adalah ketika bisa sekedar datang ke gereja, beribadah, dan selesai. 我们所向往的晚年，可能能够早上礼拜天能够健康的来到教会敬拜。 Gambaran kehidupan seperti apa dari antara kita di masa depan? 那么你们所向往的将来的生活要是怎么样的呢？ Kehidupan seperti apa sih yang kita impi-impikan di masa 我 depan? 们所梦想的将来的生活应该是怎么样的呢？ Tapi kita harus akui Bapak-Ibu Saudara, 但是我们也必须承认， betapapun kita mengimpi-impikan semua yang ideal itu, 我们多向往一个理想的生活， kita harus akui kita masih hidup dalam kehidupan yang tidak ideal. 但是我们仍然正在活在一个不理想的生活里。 Betapapun canggih teknologi begitu ya, self-driving. Tetapi ketika kita amati baik-baik masih ada yang tiba-tiba miring ke kanan. 科技有多么的先进，我们还是能够找到它的错误， Betapapun canggih teknologi itu masih bisa error. 它们也会被坏掉。 Betapapun kita menginginkan kehidupan yang sehat, yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. 我们多么希望我们的身体都是健健康康的，但是 Kita- 实际也不是这样。 Kita bangun pagi masih encok lah, sakit kepala lah. 我们早上起来还会腰痛啦，会头痛啊。 Kita bangun pagi masih merasa, aduh kurang sehat hari ini. 我们早上起来觉得身体还是很不舒服， Jadi kita menghadapi kehidupan hari lepas hari yang memang harus diakui tidak ideal. 所以呢，我们觉得我每天过的生活不够理想。 Bapak Saudara, saya percaya imajinasi itu adalah berkat dari Tuhan. 我相信我们有这个想象力、这个幻想力，是从上帝来的恩典。 Kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang ada di depan adalah berkat dari Tuhan. 我们若能够想象将来发生的事，那是上帝的恩典。 Tapi pertanyaannya kita perlu mengimajinasikan kehidupan yang seperti apa? 但是问题呢，我们应该想到怎么样的想象呢？ Kita perlu mendambakan kehidupan yang seperti apa sih? 我们应该向往怎么样的生活呢？ Bapak Saudara, keresahan yang sama atau serupa dirasakan juga oleh bangsa Yehuda. 我们这样的忧虑感，好多时候那个犹大也是能够曾经经历过。 Saya mau mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita. 请打开我们的圣经， Saya tayangkan di slide, tapi saya berharap Bapak Saudara juga bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 以赛亚书第51章第1到第3节。 Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 以赛亚书51章第1到第3。 Saya bacakan untuk kita sekalian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Karena ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan itu menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Dan di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. 你们只追求公义、寻求耶和华的，当听我的言。你们最想被造而出的磐石，被挖而出的岩石，要最想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你的撒拉，因为亚伯拉罕独自一人的时候，他选召我，选召他，赐福于他，使他人数增多。耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园邑，在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。 Saudara, ketika nubuat ini disampaikan, bangsa Yehuda sebetulnya ada di masa akhir pembuangan. 当先知把这个预言讲出来的时候，这个犹大国是正在被掳、将要回国的时期。
Mereka dibuang karena sebetulnya mereka dikatakan tidak setia. 为什么上帝抛弃他们呢？因为他们不忠心于上帝。 Jadi dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13 begini. 那么以赛亚书29章这样说： Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka setia kepadaku. Mereka mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang aku. Tetapi mereka tidak benar-benar setia kepadaku. 这些人口中尊敬我，他讲我奇妙的事，但是他们的心里却远离我。 Saudara, karena ketidaksetiaan ini bangsa Yehuda itu kemudian ada di dalam pembuangan. 因为他们对上帝的不忠心，以致到上帝抛弃他们，把他们掳去。 Nah, kita tahu kurang lebih estimasinya ketika mereka dibuang itu sekitar 70 tahun. 我们知道他们被掳去大概有70年， Dan berada di masa pembuangan selama 70 tahun itu bukan hal yang sederhana. 当然70年这个时间对他们是不容易的。 Bapak Saudara, mereka kehilangan harapan, mereka merasa hidup mereka suram, mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. 他们失去了希望，他们的将来很阴沉，他们看不到上帝给他们的应许。 Imajinasi mereka tentang masa depan itu seolah-olah tertawan dengan segala kesulitan hidup. 他们的想象力就是被他们困苦的日子被掳去了。 Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yesaya, Tuhan itu telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. 所以以赛亚书49章40节告诉我们，他们说上帝离弃了我，上帝把我忘了。 Tetapi di dalam kondisi yang sulit itu justru kita melihat nubuatan ini. 但是就是在他们痛苦的时候，我们看到上帝就向他们讲预言。 Di dalam kondisi yang sulit itu justru ada nubuat bahwa lihatlah akan asal muasalmu. 就在他们困苦的时候，他们能够看到上帝在一直提醒他们他们的来历。 Di dalam kondisi yang traumatis itu Allah mengingatkan mereka akan asal muasal Yehuda. 在他们在困苦创伤的那个情况下，上帝在提醒他们他们的来源。 Dikatakan pandanglah Abraham, bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. 上帝告诉说：“你们去看亚伯拉罕和生你的撒拉。” Jadi ini sebuah seruan di mana bukan hanya mengingatkan mereka akan masa lalu, 这样的呼喊不是只是叫他们回想过去而已， tetapi sebuah seruan untuk mengingat dari siapakah engkau dilahirkan. 就是上帝要提醒他们，他们出生是谁。 Dan hal ini sangat penting Bapak Saudara. 这个对他们很重要。 Karena pembuangan itu situasi yang traumatis dan kesulitan itu sudah membutakan mereka. 因为他们被掳的生活非常困苦，使他们的眼下都好像看不到什么了。 Pembuangan itu membuat mereka sulit melihat janjinya Tuhan, sulit melihat siapakah mereka di 这个 hadapan Tuhan. 困苦的那种情况，使他们看不到了上帝的应许，他们也失去了他们这个身份是什么。 Maka dari itu kita bisa melihat sebetulnya kalau mereka orang yang terpilih, kenapa mereka terasing? 那如果他们想，若是我真的是上帝的选民，为什么我们会被他抛开呢？ Kalau mereka orang yang terpilih katanya, kenapa mereka mengalami perbudakan? 若是你说我是上帝的选民，为什么我们必须做别人的奴仆呢？ Kalau mereka orang yang terpilih, kenapa bisa bait Allah itu hancur? 若是我是被上帝的选民，为什么上帝的圣殿会被给人打碎呢？ Sehingga penderitaan yang panjang itu kemudian membuat pikiran, imajinasi mereka seolah tertawan dalam keputusasaan. 因为他们长期的痛苦啊，使他们的心，使他们的想象力，就是被他们的绝望所挪去了。 Itulah sebabnya mereka bertanya, masih nggak sih kami ini umatnya Tuhan? 所以他们就会疑问：我们是不是还是上帝的选民呢？ Saudara, kondisi yang sulit itu mudah sekali menawan pikiran dan imajinasinya 是 kita. 的，我们困苦的日子常常会把我们的想象力和思想掳去了。 Ada seorang narapidana namanya Richard Phillips.
有一个囚犯叫做 Richard Philip。 Jadi di tahun 72 dia dituduh membunuh seseorang. 那么在1972年呢，他被告杀人。 Berdasarkan saksi dikatakan bahwa Phillips ini membunuh seorang bernama Gregory Harris. 那么接着一个证人就告他，这个 Philip 杀了一个人叫做 Gregory， Tapi nggak ada buktinya. 但是没有证据。 Dan sebagaimana seorang narapidana ya ketika ditanya pasti nggak ngaku. 当然，一个犯人你问他有罪吗？他一定说他无罪。 Tapi pada waktu itu memang Phillips berkata saya tidak melakukan pembunuhan itu. 但是 Philip 知道他从来没有杀人， Saya tidak membunuh siapapun. 我从来没有杀过人。 Ya, tapi selayaknya narapidana otomatis agak sulit untuk dipercayai. 但是人人都不大相信他的话。 Akhirnya Phillips ini kemudian dipenjara Bapak Saudara. 后来呢，他就被判有罪坐牢了。 Hari demi hari tidak ada titik terang. 他在监牢里一天过一天，好像没有什么盼望。 Hari demi hari dia merasa makin putus asa karena terpisah dari keluarganya. 一天过一天，他觉得更失望，因为他不能和家人一起。 Sampai suatu kali akhirnya dia berkata, sepertinya memang saya pantas di sini. 最后他自己说：“可能我是应该在这里的， Saya pantas di sini karena saya tidak bisa melihat akhir dari hidup ini itu apa. 可能我就是我的地方应该在这里，因为我看不到前面的盼望。” Phillips yang tadinya yakin dia orang yang bersih, benar, bukan kriminal. 本来 Philip 他很深信他不是罪人，他没有做过犯法的事， Tapi karena tuduhan demi tuduhan bahkan pidana itu dinyatakan, 但是因为很多人这样控告他， akhirnya dia memandang dirinya saya orang yang bersalah. 以后呢，不知不觉他自己也觉得他是有罪的人。 Tapi setelah 46 tahun berlalu Bapak Ibu Saudara, 但是他坐牢过了46年， Phillips ini dinyatakan bersih dan tidak bersalah. 以后呢，他被判无罪，被释放。 Selama kurang lebih 46 tahun Phillips menanggung kesalahan yang dilakukan orang lain. 46年这么久，Philip 担当了别人的罪。 Tapi Bapak Saudara yang mau saya highlight di sini adalah bukan soal dia dibebaskan, 今天我要讲的不是讲到他那一天被释放， tapi soal bagaimana kesulitan itu bisa menawan pikiran dan imajinasinya kita. 我就是要告诉你们，这个困苦啊，能够影响我们的思想。 Bagaimana kondisi hidup kita itu bisa menawan pikiran kita menjadi sesuatu yang sangat suram dan negatif. 我们困苦的日子能够掳去我们的思想，好像我们将来的都没有盼望。 Dan kondisi seperti itulah yang mungkin juga dialami oleh bangsa Yehuda. 这样的情况就是犹大人所经历的。 Dan disitulah tepat ketika mereka tidak bisa memandang diri mereka sebagaimana mestinya. 当他们不能够好好的想他们自己的身份， Di titik itulah Tuhan membebaskan imajinasi mereka. Dengan cara apa? Dengan mengingat kembali bahwa merekalah umat pilihan Allah. 就在那个时候，上帝使他们的想象力得着自由。 Allah itu membebaskan imajinasi mereka dengan mengatakan saya tidak melupakan umatku. 上帝怎么做呢？上帝再一次告诉他们：“我从来不忘记你。 Dan itulah mengapa kemudian di dalam nubuat itu ada nama Abraham disebut. ”所以，我们看在他的预言里有亚伯拉罕的名。 Allah ingin menunjukkan sebagaimana dulu Sarah itu mandul. 上帝要提醒他们：你们记得吗？以前撒拉是不能生孩子 Tetapi 的。 karena aku memilihnya, aku menjadikannya umat pilihanku. 但是上帝说：“因为我拣选了他，我把他成为我的选民。 Dan begitulah engkau Yehuda umat pilihanku. 同样的，犹大， Engkau pun tidak sama sekali kulupakan. 你也是我的选民，我也不忘记你。” Dan itulah pesan juga yang disampaikan kepada kita 这 hari 就 ini. 是今天上帝要告诉我们的信息。 Dikala kondisi sulit, kondisi dunia, kondisi hidup kita hari ini tidak ideal.
当我们觉得我们的生活不理想，很多的问题， Dan harus diakui pikiran, imajinasi kita jadi cenderung mengikuti kondisi kita. 当然我们的思想、我们的想象力也随着我们这个生活这样想。 Tetapi di situ ketika Allah berkata, ingatlah siapa engkau. 当上帝提醒他们，你们要知道你们是谁， Disitulah kita boleh dibebaskan. 我们就得做了释放。 Karena dari itu bagaimana dengan kita? 那么我们又怎么想呢？ Maka di tengah kondisi yang ada hari ini, janganlah biarkan penderitaan itu merampas pengharapan kita. 所以呢，无论你的生活有多苦，千万不要这个苦难掳去了你们的思想。 Mungkin ada dari antara bapak saudara yang hari ini masih berdoa untuk kesembuhan. 可能到今天，你们还为你们的健康祷告。 Mungkin ada dari antara bapak saudara yang hari ini sudah pernah kehilangan orang-orang yang dikasihi. 可能我们当中也曾经失去你所爱的人。 Mungkin ada dari antara bapak saudara yang terus-menerus berdoa akan usaha yang diberkati. 可能你们到现在还一直为你们的事业祷告。 Tapi mungkin ada kondisi-kondisi di mana kita sepertinya tidak bisa melihat pengharapan ke depan. 这样的更多的苦难，使我们看不到前面的希望。 Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. 但愿上帝的话再一次提醒我们， Biarlah penderitaan itu jangan sampai merampas harapan kita. 但愿我们所面对的痛苦，千万不要挪去我们的希望。 Biarlah jangan sampai kesulitan-kesulitan itu merampas pengharapan kita. 千万不要让你的苦难夺去了你们的希望。 Karena seringkali pemulihan daripada Tuhan itu bukan soal kapan menurut kita. 因为上帝的恢复不是照我们的什么时候， Tapi soal siapa yang kita andalkan. 乃是问题在于你依靠的是谁。 Karena itu di tengah kesulitan yang ada, biarlah kita tetap berpengharapan di dalam Dia. 所以呢，无论我们有多苦，我们要在上帝里面有盼望。 Dan tentu saja yang kedua adalah kita harus awas diri Bapak Ibu Saudara. 第二呢，我们应该也检查自己。 Kalau kita bayangkan kira-kira dalam kondisi apa kita seringkali lupa akan identitas kita. 我们去想，到底在什么情况之下，我们会忘记我们的身份？ Apakah di dalam situasi yang penuh tekanan kemudian kita cenderung mulai lupa? 是不是在生活压力的时候，我们就忘记了？ Di dalam tekanan itu mungkin kita seringkali jadi lebih mengeluh. 我们在这个压力之下，我们更多的埋怨， Maka kita perlu mawas diri. 所以我们要审查自己。 Dalam kondisi yang penuh tekanan itu kita kembali kepada Tuhan. 在充满压力的那个情况，我们要回到上帝那里。 Atau mungkin dalam situasi senang. 或者呢，你快乐的时候， Justru karena lagi baik-baik saja kita malah justru lupa. 我们可能生活很安逸很好，我们也忘了， Kita lupa berdoa, 我们忘记祷告， kita lupa bergantung kepada 我 Tuhan. 们忘记仰望上帝， Nah, mungkin kita perlu mawas diri. 所以我们要审查自己。 Dalam kondisi suka pun, dalam kondisi yang menyenangkan pun, kita perlu terus bergantung kepada Tuhan. 在悲伤、在快乐的时候，我们都一定要仰望依靠上帝， Karena itulah identitas kita, kita anak-anak Allah. 因为这就是我们的身份，就是上帝的子民， Dan kitalah umat pilihannya. 我们是他的选民。 Nah di bagian berikutnya setelah diingatkan akan asal muasal, kini pemulihan masa depan. 那么，当上帝提醒了他们的身份，现在就开始了恢复的时期。 Di bagian berikutnya Yesaya sebenarnya sedang menubuatkan bahwa Tuhan itu meneguhkan pemulihan bagi Sion. 其实，上帝正在跟犹大说：“我会恢复西安。” Jadi kalau kita baca di ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurunnya seperti Eden, padang belantarannya seperti kebun Tuhan. 所以第三节，耶和华就安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的愿意。 Ini sebetulnya gambaran yang radikal Bapak Saudara, dari sesuatu yang sangat gelap, dari sesuatu yang sangat tidak mengenakan menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat baik.
如果你读这个经文，好像是有一个彻底的改变，从一个痛苦毁坏的那个情况，就能够走向一个丰盛快乐的时候。 Jadi kalau kita lihat gitu ya di dalam sejarah Alkitab kita tahu padang gurun biasanya terkait dengan 3 hal ini. 如果我们看圣经，沙漠就有这样的事情，我们会看。 Biasanya kita baca padang gurun itu terkait dengan keterasingan, terkait dengan juga ujian, bahkan ada kematian. 这个沙漠就好像我们被隔离、被考验，也是会有死亡。 Gurun itu seringkali identik dengan sesuatu yang rasanya tidak enak. 就是说很不舒服的地方。 Dan itulah yang kita baca di dalam kehidupan Daud, di dalam kehidupan Ayub, bahkan Tuhan Yesus sendiri. 我们就能够沉浸在大卫身上，耶伯和主耶稣自己，他们也曾经经历过的。 Nah sedangkan padang belantara kurang lebih mirip. 旷野也跟沙漠大同小异的。 Padang belantara itu juga identik dengan kekacauan, dengan pengasingan diri. Hal itu yang dialami oleh Elia. 所以呢，旷野就描写混乱，好像自己隔离，就像以利亚所经历的。 Jadi seperti kondisi yang tidak mengenakan dari Yehuda itu, kemudian akan diubahkan menjadi kondisi yang sangat indah. 所以呢，犹大在那种困苦的情况，上帝要把它改变成为一个美好的情况。 Dan kita tahu Taman Eden sebelum jatuh di dalam dosa adalah sangat-sangat indah. 因为我们知道伊甸园当人还没有犯罪的时候，那个地方是多么的美好。 Tapi bukan karena ada bunga-bunganya di situ, Bapak Saudara. 不是 Bukan 因 sekedar 为 itu. 很多花、很多树木而已。 Tapi ingatkah kita bahwa estetika Eden adalah ketika ada Allah yang berjalan dan hidup bersama dengan manusia. 伊甸园就是表明上帝与我们同行的地方， Ada Allah di sana yang berdiam di tengah umatnya. 有上帝在他的子民当中同在。 Dan itulah yang sedang Allah hendak sampaikan kepada Yehuda. 这就是上帝要告诉犹大的事。 Bahwa masa depan itu atau kehidupan yang dipulihkan itu adalah ketika ada Tuhan yang hadir secara nyata. 就是你们的将来，上帝恢复你们的时候，就是上帝与你们同在的时候。 Ada Tuhan yang dekat dengan umatnya. 有上帝和他的子民亲近的时候。 Dan bonusnya adalah Bapak Saudara ketika tidak ada ratap tangis, duka cita dan penderitaan. 又更好的就是那个时候就没有悲哀，也没有哭泣。 Eden yang Yesaya sampaikan itu sungguh-sungguh berbicara tentang kehadiran Allah. 所以以赛亚所讲的伊甸，就是说上帝的同在的意思。 Dan Eden ini dimaksudkan bukan hanya sekedar untuk gambaran setelah Yehuda keluar dari pembuangan. 而且这个伊甸园不是指描写犹大已经从这个被掳的地方出来， Tetapi itu adalah Eden yang dijanjikan pada akhir zaman. 乃是以上帝应许在末日的伊甸。 Itulah Eden yang dijanjikan di mana umat Tuhan, seluruh umat Tuhan yang percaya akan berdiam bersama dengan Allah. 所以上帝应许以后，上帝与他拯救的子民同在的地方。 Dan bukankah ini yang juga disampaikan oleh Wahyu? 是不是这个启示录也告诉我们了吗？ Wahyu pasal 21 ayat 3 katakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia bersama-sama dengan mereka. 启示录告诉我们，看呐、上帝的帐幕在人间，他要与人同住。 Mereka itu akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. 他们要做他的子民，神要亲自与他同在，成为他们的神。 Dan disitulah kita bisa yakin bahwa tidak ada lagi perkabungan, nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi ratap tangis karena sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. 那个时候我们就会肯定，那个时候就不再有眼泪，不再有悲哀，不再有死亡和疼痛，因为这一切都过去了。 Dan puji Tuhannya kita telah menyaksikannya. 我们也感谢主，我们也已经看到了。 Kita menyaksikan janji itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 我们能够从主耶稣基督的牺牲看到了这个应许。 Bangsa Yehuda pada waktu itu mungkin belum melihat akan ada kemungkinan itu.
犹大那个时候可能就是无望，看不到这个希望。 Kemungkinan bahwa ada Allah yang bisa dekat berdiam bersama dengan manusia tanpa mengorbankan apapun. 可能他们觉得有一个上帝，他不必牺牲就能够与他的子民同 Tapi 在。 kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. 但是我们是已经被救赎的人， Sehingga kehidupan Allah dan umat itu menjadi sesuatu yang mungkin. 使我们能够可能性和上帝同住，都有这个可能性 Sebab 了。 pengorbanan itu sudah diselesaikan di dalam pribadi Yesus Kristus. 因为这个牺牲已经落在我们主耶稣身上了。 Maka hari ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk kembali menghidupkan imajinasi iman kita. 所以，我们今天我们要再一次提醒你们，你们要活出你们信心的想象力。 Mungkin masa depan lebih sering dikaitkan dengan teknologi. 可能我们的将来多数与科技有关，科技 Kita 有关。 didoktrin bahwa nanti masa depan hidupnya enak karena teknologi semakin maju. 可能大家都告诉我们，哇，以后生活会更好，因为我们这个科技很先进， Segala sesuatu jadi mudah, tinggal tanya ChatGPT. 我们做什么都很容易，问一下那个 chat，他就会回答你。 Tapi imajinasi akan masa depan yang sesungguhnya sebetulnya bukan di sana. 其实我们的将来这种的想象力是不对的。 Imajinasi akan masa depan kita harusnya kembali kepada Eden itu. 我们的将来应该是回到这个伊甸， Bahwa Allah akan memulihkan dunia ini sehingga umatnya bisa hidup bersama dengan Allah. 上帝要恢复他的子民，使他们以后能够与他同住。 Kita akan merasakan satu kehidupan di mana kita hidup dekat sekali dengan Allah. 我们都会感觉到我们跟神能够这么的亲近。 Pertanyaannya sekarang apakah kita mendambakan itu? 现在我要问你们，你们向往这样的生活吗？ Apakah kita sungguh-sungguh mendambakan kehidupan dekat bersama dengan Allah? 我们向往与神亲近的生活吗？ Maka jika kita merindukan akan kedekatan itu, mungkin sudah saatnya kita perlu melepaskan apa yang perlu kita lepaskan. 当我们渴望有这样的生活呢，我们现在开始应该放下你应该放下的事。 Kita mungkin saat ini sudah perlu berfokus mengejar apa yang sungguh-sungguh paling penting. 现在我们可能我们的焦点应该放在哪一件事对我们是最重要的？ Bukan berarti kemudian tidak boleh bekerja Bapak Saudara. 不是说你不必做工， Bukan berarti tidak boleh cari cuan begitu ya. 不是cari apa？ Cari cuan. 哦，cari 赚钱不是 Cari uang. 找，不是说不可以 Bukan 找 berarti 钱 nggak boleh cari pacar gitu ya. 不是说不可以找Bukan 这个爱人， Bukan berarti nggak boleh main padel, main olahraga. 或者玩拔的球或者其他的运动，不是的， Itu sesuatu yang boleh kita nikmati. 是我们可以享受这一切。 Tapi jangan lupa kita perlu mengejar yang utama adalah Allah itu sendiri. 但是最重要，我们应该最赶随呢，就是我们的上帝。 Ketika kita tidak puas dengan segala kehidupan kita, 我们追随我们的上帝，虽然我们对我们现今的生活不 ketika 满， kita tidak puas dengan kondisi fisik, dengan usaha, dengan pencapaian kita, 当我们对身体的软弱或者我们的事业还不理想， ingatlah bahwa apa yang paling penting adalah ketika kita hidup dekat dengan Allah. 我们要记得，我们最重要的就是我们要与上帝 Dan yang 同 terakhir 在的生活。 Dan terakhir tentu saja kita nggak tahu kapan. 当然，我们不知道什么时候， Kapan Allah akan memulihkan dunia kita saat ini. 上帝什么时候要恢复我们的这个世界呢？ Tapi satu yang pasti bahwa tetaplah setia di dalam janjinya Tuhan. 但是我们肯定的，我们仍然要忠心于我们的上帝。 Tetaplah setia bahwa Tuhan pasti memulihkan hidup kita. 你要真的相信上帝一定会恢复你。 Tetaplah setia bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun melupakan kita. 你要肯定相信上帝从不忘记你。 Sehingga kalau ditanya pemulihan dari Tuhan itu seperti apa? 所以当你有人问上帝的恢复是什么呢 Itu？adalah satu kehidupan tanpa duka cita, tanpa ratap tangis, di mana ada Allah yang hidup dekat bersama dengan 当 kita. 你与上帝同在，与他活在一起的时候，就没有悲哀，没有哭泣。 Kehidupan tanpa ratap tangis, duka cita itu bonus.
这个是上帝给你特别的奖励。 Karena yang paling utama, yang paling terindah adalah ketika kita hidup dekat bersama dengan Tuhan. 最重要的，我们要与上帝一 Biarlah 同在亲近他。 Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita. 但愿今天早上神的话语坚固我们每一个人。 Kita berdoa. 我们来祷告， Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. 主啊，我们都是你的孩子， Kami yang saat ini rindu akan kehidupan yang indah. 我们多么渴望有一个美好的生活。 Betapapun kami tahu hari-hari ini tidak mudah dijalani, 虽然我们知道我们每天度的日子不容易， tapi ajarlah kami untuk berpegang pada janji-Mu. 但是帮助我们能够抓住你的应许， Ajarlah kami mendambakan Eden itu. 帮助我们能够向往这个伊甸园， Ajarlah kami untuk setia menantikan Eden yang Kau janjikan itu. 也给我们有耐心、有忠心的心来等候你赐给我们的伊甸园。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, supaya kami tidak lupa asal-usul kami, dan tidak lupa bahwa di dalam Tuhanlah ada pengharapan dan pemulihan yang sejati. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, hendak menyatakan isi hati kami. Kami mau berdoa untuk kami yang masih muda, kami yang masih sekolah atau yang masih kuliah, kami yang mungkin mendambakan adanya teman-teman yang bisa membagi waktu dengan kami, keceriaan, waktu-waktu bahagia bersama-sama, kami yang mungkin mendambakan pasangan hidup, menginginkan adanya orang yang memperhatikan kami yang mempunyai mimpi yang besar ke masa yang depan. Dan kalau misalnya itu, jika Allah memberikan hal itu, maka itu adalah karunia dari Tuhan. Tapi kami juga sadar di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, tidak selamanya apa yang kami impikan itu terjadi. Mungkin kami tidak punya teman, mungkin secara nilai kami tidak baik, mungkin di dalam keluarga kami mengalami masalah, mungkin kami dibuli. Ya Tuhan, biarlah kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap menaruh harap kami kepada Tuhan, untuk tetap dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada pemulihan yang sejati itu. Karena itu ya Tuhan, menyerahkan kami yang masih remaja, masih muda ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami yang sudah dewasa, yang bekerja, entah itu sebagai pekerja, sebagai pimpinan yang membuka toko, membuka usaha. Kami pun mengharapkan usaha kami bisa berkembang. Ada banyak yang datang, kemudian pekerjaan kami juga pekerjaan yang baik, yang membantu juga karir kami untuk bisa menanjak. Usaha kami juga bisa berkembang. Itu semua menjadi pengharapan kami, selain di dalam usaha, tetapi tentu saja juga di dalam keluarga muda, ketika anak-anak bisa sekolah dengan baik, ketika keluarga harmonis. Ya Tuhan,
Kami berdoa Engkau mengizinkan hal itu, dan ketika itu terjadi, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kami juga sadar di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, tidak selamanya apa yang kami harapkan terjadi. Ada banyak hal yang membuat kami khawatir, ada banyak hal yang membuat kami cemas mengenai usaha, mengenai utang, mengenai kelanjutan dari toko kami, mengenai pekerjaan kami, apakah kami tetap bisa bekerja atau pada akhirnya tidak bisa dipekerjakan karena sudah harus dikeluarkan. Kami takut ya Tuhan, bahkan mungkin itu mempengaruhi keluarga kami yang masih muda. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk tetap mengingat bahwa ada Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami melewati masa-masa sukar ini. Dan di dalam Tuhanlah ada pemulihan yang sejati itu. Dan itu tolong kami untuk tetap teguh berpegang dan setia kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk kami yang sudah senior. Kami mendambakan keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang harmonis yang bisa kami bersama-sama nikmati waktu masa-masa tua kami. Kami mendambakan mungkin hari-hari di mana kami bisa pensiun dan kemudian bisa tenang, lepas dari segala pergumulan yang ada ketika kami masih bekerja. Tetapi ya Tuhan, kami juga sadar terkadang hal itu tidak terjadi. Ada banyak hal yang terus menghantui bahkan ketika kami sudah senior. Keluarga yang tadinya mungkin kami inginkan harmonis ternyata juga tidak. Pekerjaan yang terus mengganggu kami. Dan semua yang kami inginkan, rasa damai itu mungkin saat ini tidak bisa kami dapatkan. Karena kami sadar ya Tuhan, dalam dunia yang penuh dosa ini, tidak semuanya bisa sempurna. Tapi sekali lagi, entah apapun yang kami alami, entah itu kondisi pekerjaan, kondisi fisik kami, kondisi kesehatan, semuanya itu kami ingat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada pemulihan yang sejati. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepadamu, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang sukar ini. Pada akhirnya Tuhan ingatkan kami bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan kasih dan pengampunan Tuhan kami. Tidak ada penderitaan kesukaran yang lebih besar dibandingkan kasih dan kuasa dari Tuhan kami. Biarlah itu yang menjadi penguatan dan pengharapan bagi kami ketika kami menjadi saksi Tuhan dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengenang kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian berhimpun di tempat kudus. Di tempat kudus, jauh dari dunia, arahkan hati padanya, pemberi hidup kekal. Hadiratnya yang sembuhkan kerinduan kami. Dan damai sejahtera, dengan tulus kami cari damai yang sejati. Kasih Tuhan dan rahmat-Nya buangkan pemisahan. Biarlah pertikaian sirna dan pujian bergema di meja perjamuannya.
cawan tanda kasih Juru Selamat kita. Sungguh kaya hadiah Allah Dia bawa ke dunia. Mengenalnya membuat kita mengerti kasih-Nya. Roh kita diperbaharui di pelataran-Nya. Terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal-usul kita dan juga tidak melupakan pengharapan ke depan. Perjamuan kudus yang akan kita laksanakan juga mengingatkan kita akan dua hal itu. Di ayat ini dikatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kita harus ingat kalau kita diselamatkan, itu karena karya Kristus yang sudah menebus kita. Tapi sini juga ditekankan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus tidak hanya mengingatkan kita akan apa yang sudah Tuhan lakukan, tetapi apa yang Tuhan janjikan nantinya. Ketika suatu saat nanti Kristus datang kembali dan Ia akan memulihkan kita secara sempurna dari segala dosa penderitaan kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanyalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa kami. Karena itu layakkan kami untuk datang menerima perjamuan kudus ini, mengingat karya keselamatan Kristus dan menyatakan pengharapan kami akan kedatangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada petugas dipersilakan untuk maju. Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Susah. Perjamuan kudus hanya diterima oleh mereka yang sudah dibaptis. Bagi yang belum dibaptis boleh menunggu. Bagi yang menerima perjamuan kudus silakan menerima dengan penuh hormat
kemudian duduk kembali dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah ada dari jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Silakan roti perjamuannya dipersiapkan. Dan jika sudah siap, kita angkat di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita menerima roti perjamuan. Mari kita siapkan anggur perjamuan. Kalau sudah, nanti kita letakkan di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita menerima anggur perjamuan. Doa syukur oleh Diakon Heri, silakan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur pagi ini kami kembali ke rumah-Mu untuk menerima roti dan anggur. Ketika kami menerimanya, kami diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib, diingatkan oleh kasih dan penebusan-Mu. Kiranya hidup kami bisa seturut kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Hidup kami bisa memancarkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita persiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Kita akan iringi dengan pujian mengenang kasih-Nya. Yang ditebus disembuhkan, mengenang dan menyembahlah, kasih-Nya nyata padaku selamanya. Tubuh Kristus, Tubuh Yesus dipecahkan seperti roti dibagiku. Aku mau mengasihi
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kasih Tuhan tak tertara. Kasih Tuhan tak tertara, beri darahnya untuk tebusku. Dia menyatakan kasih-Nya selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini masih ada satu kesempatan lagi Tuhan untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, biarlah kami memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, pakai persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk perluas kerajaan Tuhan, untuk dipakai di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya bukan mau berkhotbah lagi ya. Ya, jadi ada beberapa hal terkait warta kita, tapi sebelum itu saya mau menyambut ada orang baru. Cukup banyak orang barunya. Mungkin nanti saya sebutkan satu persatu dulu supaya nanti boleh bangkit berdiri begitu ya, dan rekan-rekan yang duduk dekat dengan saudara yang bersangkutan boleh memberi salam. Yang pertama ada Saudari Simyati, boleh bangkit berdiri. Selamat datang. Boleh duduk kembali. Kemudian ada Bapak Darmawan dan Ibu Meliani. Oh, di bawah ya. Selamat datang. Silakan duduk kembali. Kemudian ada keluarga Mokalu, benar ya? Mokalu, oh ya oke. Mokalu, silakan duduk kembali. Lalu ada Eng Xiao Feng. Eng Xiao Feng. Oh ini di sini. Selamat datang. Nah yang terakhir ada Chin Tet Kian. Betul? Oh, satu. Selamat datang. Boleh dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat datang untuk rekan-rekan yang baru pertama datang ke GPM BRI. Jika belum ada tempat untuk beribadah, kami terbuka untuk rekan-rekan bergabung. Gitu. Oke, yang berikutnya
Boleh ditampilkan slide-nya. Ya, jadi Komisi Wanita akan mengadakan ibadah syukur Bapak Saudara yang ke ibadah syukur HUT yang ke-41. Wah, udah ke-41 di hari Rabu 9 Juli pukul 4.30 dengan tema bersyukur di dalam segala hal. Yang akan disampaikan oleh Guru Injil Susana Setiawan sehingga mengundang seluruh kaum wanita untuk boleh datang dan menghadirinya. Oke, next. Berikutnya bidang pembinaan bersama dengan KEPAK akan mengadakan seminar Bapak Ibu Saudara. Jadi berdasarkan survei yang sudah dilakukan kepada orang tua dari sekolah minggu, kami menemukan bahwa ternyata dalam relasi pasutri itu ada kesulitan dalam hal keuangan dan bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi kami sangat berharap rekan-rekan pasutri secara khusus begitu ya, boleh turut datang supaya kita bisa belajar bersama-sama begitu ya, bagaimana mengkomunikasikan keuangan dengan lebih baik lagi supaya relasinya juga harmonis. Ya, jadi akan diadakan Sabtu Bapak Ibu Saudara, jadi Sabtu 12 Juli, Sabtu depan jam 10.30. Jadi di aula gereja, di aula bawah. Jadi ini terbuka untuk rekan-rekan sekalian dan tidak ada pungutan biaya begitu ya. Jadi itu ada pertanyaan refleksi yang bisa kita sama-sama renungkan. Bagaimana cara pasangan membangun komunikasi yang sehat dan terbuka untuk mendukung pengelolaan keuangan bersama. Jadi rekan-rekan pasutri boleh hadir, diundang untuk datang. Nah yang terakhir e-poster. Jadi minggu depan kita akan bersama merenungkan hal apa yang perlu kita persiapkan sebelum waktunya tiba Tuhan memanggil kita pulang ke sorga. Jadi kalau tadi kita bicara masa depan Edena, kita dipanggil untuk mempersiapkan diri ketika kita nanti dipanggil pulang ke surga. Nah mari kita sama-sama siapkan hati dengan merenungkan pertanyaan ini. Di dalam Kristus kita mendapat kepastian ke surga setelah kematian. Tapi apa yang harus kita persiapkan sembari menanti panggilan itu tiba. Nah, biarlah kita sama-sama merenungkannya begitu ya. Sudah langsung ini ya tertrigger begitu ya. Sepertinya menarik. Ya kita boleh sama-sama merenungkan ya sampai bertemu di minggu depan. Bapak Saudara dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.